Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchen. Pada video kali ini kita akan bahas aplikasi dari gaya Lorentz guys dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebut sebagai motor listrik. Motor listrik kita sering gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu motor listrik? Motor listrik adalah komponen listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Itu namanya motor listrik. Energi listrik berubah jadi energi gerak. Nah, motor listrik sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kipas. Ketika kita memberikan energi listrik pada kipas, kipasnya akan mengubah energi listrik menjadi energi gerak pada kipas. Nah, itu menggunakan alat yang disebut sebagai motor listrik. Atau juga kita bisa menggunakan motor listrik pada mesin cuci kita untuk memutarkan pakaian yang sedang dicuci. Nah, bagaimana prinsip kerja dari motor listrik? Prinsip kerja dari motor listrik adalah seperti ini diagramnya guys. Jadi, ketika suatu kumparan diberi aliran listrik, kumparannya saya letakkan pada suatu medan magnet. Nah, karena medan magnet memberikan gaya Lorentz pada arus listrik, nah nanti arus listriknya itu pada kumparan akan berputar guys. Nah, putarannya ini menjadi energi gerak buat kita. Nah, kok bisa ya kumparannya bisa berputar? Nah, kita lihat dari diagram berikut ini. Nah, di sini saya punya suatu kumparan ya berbentuk kotak. Kemudian kumparan ini saya letakkan pada suatu medan magnet. Nah, kalau kita perhatikan di sini, medan magnet selalu bergerak dari arah utara ke arah selatan. Jadi B-nya ke arah kiri sini, guys, ya. Nah, kemudian di sini saya alirkan arus listrik yang berwarna merah I. Nah, kita perhatikan bahwa I-nya ya akan memperoleh gaya Lorentz ya. Jadi I yang di sebelah sini dan I yang di sebelah sini akan mendapatkan gaya Lorentz. Nah, yang ini I yang di sini ataupun yang di sini tidak akan mendapatkan gaya Lorentz karena dia berada pada satu sumbu dari B atau disebut sebagai sejajar. Kalau I sejajar sama B, berarti kan sin 0. Sin 0 kan berarti 0, tidak ada gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz-nya hanya bekerja pada sisi kiri dan kanan dari si kumparannya. Nah, kita bisa menentukan arah dari F-nya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Jempol kita menunjuk pada I, kemudian 4 jari kita menunjuk kepada B. Nah, maka telapak tangan kita menunjukkan kepada gaya yang didapatkan oleh si kumparannya. Nah, maka force-nya ini untuk sisi kiri akan ke arah atas. Dan karena sisi kanan itu cuma beda arusnya berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah arusnya, maka F-nya juga jadi ke bawah sini guys, ya. Berlawanan sama sebelumnya. Nah, maka kalau kita punya suatu benda, ya, dia mendapatkan gaya ke sini, ke atas, dan ke bawah, maka itu akan menyebabkan efek putaran. Nah, sehingga kumparannya akan berputar, guys, ya. Nah, ini adalah cara kerja dari motor listrik memanfaatkan konsep gaya Lorentz. Nah, kita bisa menghitung, ya, kalau misalnya ini berputar, kita bisa menghitung momen gaya atau torsi yang kita dapatkan ya. Kita punya dua gaya, mereka akan memberikan torsi atau kita sebut sebagai total torsi. Nah, sigma torsi yang kita dapatkan itu kita dapatkan dari dua gaya ya kan. Nah, rumus torsi kan kita sudah belajar ya di video sebelumnya mengenai dinamika gerak rotasi. Rumusnya adalah F dikali R. Nah, apa itu F? F itu adalah gayanya dan R adalah jarak gaya ke poros. Porosnya kan diputarnya di sini ya guys ya, di tengah-tengah porosnya. Berarti ini R. Nah, ini juga berarti R. Nah, karena F-nya ada 2 ya, dan 1, 2, dan kedua gaya ini memberikan efek putaran yang sama searah, yaitu searah jarum jam. Berarti kita totalkan F-nya. Menjadi 2F dikali R. Nah, F-nya itu adalah gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz rumusnya IBL sin theta dikali R. Nah, di sini kita dapatkan apa itu L? L itu adalah panjang dari kawat di mana gaya Lorentz bekerja. Berarti ini guys ya. Panjang 1 dan panjang 2 ini L. Nah, berarti kita dapatkan di sini saya coba rearrange menjadi seperti ini guys. IB sin theta ya, saya pindahkan 2L sama R. Jadi 2LR. Nah, apa itu 2LR ya? 2R kan ini guys, ya kan? Ini 2R. L-nya sisi satu lagi. Berarti kan
2LR adalah 2R kali L alias luas dari kumparannya. Maka rumusnya menjadi IBA sin theta. Nah, ini kalau satu kumparan guys. Kalau saya punya banyak kumparan, maka torsinya tinggal saya kalikan dengan N. Menjadi NIBA sin theta. Nah, ini adalah rumus dari total torsi yang kamu hasilkan dari motor listrik. Nah, rumus dari ini deskripsinya adalah tau, ya, adalah torsi dalam satuan Newton meter, N jumlah lilitan yang kita punya pada kumparannya, I adalah arus listrik satuan ampere, B medan magnet satuan Tesla, A adalah luas kumparannya meter persegi, dan theta adalah sudut antara B dan normal A. Ya, B-nya dan normal A. Normal A itu kan berarti tegak lurus sama si kumparannya. Ini adalah A, normal A. Kalau pada posisi ini dia 90 derajat, guys. Demikian pembahasan video mengenai motor listrik. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Thank you.